Mengenal jati diri adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh setiap orang. Sebuah pepatah mengatakan, mengenal diri sendiri adalah awal dari kearifan. Artinya, dengan mengenal jati diri, kita bisa menentukan kebahagiaan apa yang ingin dicapai. Atas dasar itulah, orang tua mencoba memperhatikan tumbuh kembang anak dengan menyalurkan pada hobi dan bakat yang positif bagi si buah hati ke arah yang tepat. Pertumbuhan anak harus didukung dengan kuantitas gerak dengan diarahkan pada olahraga yang disuka, berpaling pada pengalaman pribadi, dan melihat potensi yang sangat besar perkembangan bulu tangkis di Kabupaten Karawang. Namun masih kurangnya sarana dan prasarana termasuk pelatih yang tersedia. Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya PB Rans di Kabupaten Karawang. Meski kehadirannya seiring sejalan dalam suasana wabah pandemi COVID-19, namun saat endemi tiba, klub bulu tangkis ini langsung tumbuh berkembang. Terbukti dengan banyaknya anak-anak belia yang menjadi anggota di klub ini. Jumlah pelatih yang memadai dengan kelengkapan fasilitas dan peralatan yang dimiliki menjadi daya tarik bagi para anak didik untuk bertahan di klub ini. Bahkan, meski dalam kurun waktu yang singkat, PB Rans telah banyak menciptakan atlet-atlet yang berprestasi di kelasnya. Mbak, mau tanya ini klub apa, Mbak? PB Rans Karawang. Udah berapa lama? Berdiri kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun? Ya. Dan kenapa punya cita-cita atau menciptakan klub PB di Karawang? Saya kan udah sekitar 6 tahun ya di Karawang. Terus memantau beberapa PB-PB di Karawang. Dilihatnya itu banyak, istilahnya banyak atlet yang sebenarnya ada. Potensi ya? Di sini ya, banyak peminatnya. Cuman memang kendalanya banyak juga, mungkin dari kepelatihan dan lain-lain. Dengan saya yang dulunya atlet, ada pengalaman kepelatihan juga, ada lisensinya juga. Jadi saya keinginannya pengen menciptakan atlet yang terbaik dari Karawang, dari bibit Karawang. Sebagai mantan pemain dan sekarang menjadi pelatih, perbedaannya apa dulu sama sekarang? Mungkin banyak yang harus saya perbaiki ketika saya jadi atlet. Jadi saya bisa sampaikan apa yang kurang lebihnya dulu pernah saya rasakan jadi atlet, saya bisa kasih ke anak didik saya. Jadi saya dulu pernah manja apa-apa, saya perbaiki ke anak didik saya. Itu target saya. Jadi saya pernah mungkin santai akhirnya kegagalan yang ada sampai di mana mau berhasil. Nah, itu motivasi seperti itu yang harus saya tekankan ke anak didik saya. Dan kendalanya apa nih selama mendidik di Karawang? Untuk kendala itu sebenarnya dari lapangan juga faktor kendala, karena kan juga lingkupnya kurang luas atau gimana. Terus juga fasilitas, kita harus sedia sendiri. Berarti kita harus punya ide-ide tersendiri, seperti kayak beban atau alat-alat yang lain kelincahan. Nah, itu termasuk kendala juga. Dengan harganya kok yang melambung tinggi cukup menyulitkan kalau untuk PB. Dan apa harapannya perbulu tangkisan di Karawang? Harapan saya semoga lebih maju ya, terus PBSI juga lebih mengayomi kita, istilahnya kita kan di bawah naungan beliau. Kalau kita dirangkul, kita diajak bareng-bareng, insya Allah kita bisa lebih maju dari yang sekarang. Alhamdulillah selama 3 tahun di sini juga kita perkembangannya juga cukup besar. Berarti kan ada bakat tersembunyi sebenarnya dari anak-anak, tinggal kita gimana caranya nih naikin prestasi mereka. Sudah ada yang berprestasi di PB Rans? Alhamdulillah sudah beberapa. Sampai tingkat provinsi juga ada, sudah mau masuk mes juga ada. Jadi dari kabupaten, kecamatan sampai provinsi, nasional juga ada, alhamdulillah. Dengan segala tingkat kesulitan yang dihadapi, mulai dari lapang yang kurang memadai, fasilitas hingga sarana dan prasarana, PB Rans terus perlahan namun pasti melangkah ke arah yang lebih maju dan berharap potensi bibit atlet yang ada dapat tergali. Mbak, mau tanya Mbak, kalau di sini sebagai apa? Saya di sini sebagai sekretaris, bendahara dan juga pelatih. Ngelatih juga? Udah berapa lama ngelatih di sini? Di sini dari awal sejak berdiri, Pak. Kapan tuh? Kita awal mula itu dari privat sampai kita mendirikan PB. Itu kita mulai resmi di PBSI tanggal 9 November 2020. 2020.
Artinya pada saat COVID ya? Betul. Terus bagaimana kendalanya? Kendala saat COVID itu waktu itu stop karena lapangan betul total. Terus sekarang terus bermaju dan berkembang. Ya, alhamdulillah. Berapa banyak peserta? Untuk saat ini kita atlet ada 67. Untuk saat ini ya? Dominasi wanita putra atau putri? Dominasinya lebih di putra. Kategori usianya? Dari mulai pradini sampai remaja. Dan apa sih kendalanya, permasalahannya untuk melatih mereka-mereka ini? Lebih ke ini Pak, artinya apa? Dorongan dari SRPBSI kalau nggak salah. Jadi kita di sini ingin diketahui oleh PBSI bahwa atlet kita tuh yang awalnya dari awalnya Nggak bisa. itu sampai sekarang udah bisa berkembang. Nah itu mungkin lebih ke PBSI untuk bisa lebih Perhatian. memperhatikan PB-PB yang ada di Karawang. Sementara sebagai pribadi melatih mereka susah nggak sih? Sulit Pak, di awal-awal itu cukup kesulitan karena untuk saat waktu COVID itu untuk cari kok itu susah Pak. Cari kok drilling susah. Terus Lapangan ya lapangan itu susah. Kita awal berdiri itu di 3 gor Pak. Dari gor Istikora sama gor Anak Ayuda. Karena suatu hal kadang latihan kita, barang-barang kita ada di sini. Jadi kalau latihan di 3 tempat itu barang-barangnya pindah ke sana, pindah ke sini. jadi sekarang dari satu titik ya? Ya, jadi sekarang di satu titik di gor Dewi. Seminggu itu berapa kali latihan? Untuk regulernya kita ada 3 kali di hari Rabu, Sabtu, sama Minggu. Untuk privatnya 3 kali juga di hari Senin, Kamis, sama Jumat. Buat masyarakat Karawang yang mau daftar sendiri ke PBRN gimana? Boleh bisa langsung lihat IG-nya di PBRN, kita ada Instagramnya. Bisa langsung DM ke adminnya, bisa langsung WA ke adminnya juga. Meski sempat berpindah-pindah lokasi latihan, pada akhirnya kini menempatkan satu lapangan yang cukup luas dan terverifikasi menjadi anggota PBSI Kabupaten Karawang sejak tahun 2020 silam. Secara garis besar, sedikit banyak berharap sinergitas antara PBSI Karawang sebagai induk dari klub bulu tangkis di Kabupaten Karawang dapat bersama-sama bahu-membahu membangun fondasi yang kokoh agar Karawang dapat menjadi pusat bibit atlet muda berbakat di Indonesia. Aksi Radio melaporkan. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di